Sidang kasus sengketa tanah antara Dik Doang dan keluarga penggugat yang mengaku sebagai ahli waris Madi Kenin atas kepemilikan kandang Jurang Doang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu 16 September 2020 kemarin. Sidang dengan agenda pemanggilan para pihak itu dihadiri oleh kedua kubu, termasuk Dik Doang selaku tergugat. Tapi sayang, dari kubu penggugat Madi Kenin tak hadir, kecuali hanya diwakili pengacara. Dari hasil putusan sidang, kasus ini harus ditunda selama 1 bulan ke depan karena para pihak tidak lengkap hadir. Dik Doang sendiri yang sudah datang dengan itikat baik, akhirnya harus bersabar menunggu sidang lanjutan yang rencananya akan digelar 21 Oktober nanti. Pada sidang lanjutan dari sidang-sidang sebelumnya, karena sesuai dengan hukum acara, jadi para pihak yang belum hadir dipanggil kembali untuk kesekian kalinya. Jadi ini panggilan kedua. Mudah-mudahan panggilan berikutnya sesuai dengan aturannya mereka bisa hadir. Seperti biasa normatif sidang pada agenda pagi hari ini yaitu seperti pemeriksaan para pihak. Kemudian para tergugat 1, 2, 3, dan 4 hari ini juga belum hadir sehingga patut dipanggil kembali oleh majelis hakim gitu. Pihak lawan yang tidak hadir. Alasannya apa, Bang? Alasannya kita nggak tahu karena alamat yang tidak diketahui, alamat tempat tinggalnya, keberadaannya sudah tidak diketahui. Jadi sesuai dengan mekanismenya seperti itu. Karena ini keputusan oleh majelis hakim diambil memang harus memenuhi hukum acara perdata. Ya, sidang ditunda 1 bulan ke depan. Berarti ada 6 orang ya. Ada 6 orang. Nah, jadi tinggal tunggu 4 orang lagi sebagai turut tergugat 1 dan turut tergugat 4 itu mereka tidak diketahui alamatnya dan domisilinya di mana gitu. Ya, kita tetap bersabar, bersyukur. Nikmat punya saudara-saudara baru ini. Waktu yang punya Allah sih ya. Saya nggak punya apa-apa gitu. Jadi saya pasrah saja kepada wal fajar, wal asri, wal duha. Dipanggil sama negara, saya siap kapanpun. Dik Doang sendiri selama ini dikenal cukup aktif menggalakkan pendidikan lewat lahan kandang Jurang Doang yang dimilikinya. Karena itu tak heran ia akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan haknya. Ya, saya punya sahabat-sahabat saya ini, saya tidak akan juga mengecewakan beliau inilah. Beliau ini punya semangat yang luar biasa, lebih dari saya bahkan. Mereka mau menjadi pahlawan-pahlawan untuk pendidikan yang sekarang sedang carut-marut ya. Sementara kandang Jurang Doang dalam keadaan begini tetap punya energi untuk berbagi. Memang cukup disayangkan Madi Kenin yang awalnya sesumbar mengklaim sebagai ahli waris kandang Jurang Doang malah tak hadir dalam sidang tersebut. Lantas benarkah selama ini belum ada titik mediasi antara keduanya? Ya, besok kan sidang ditunda lagi, ya kan? Ya mudah-mudahan aja kalau besok tidak hadir lagi berarti sidang dilanjutkan dengan mediasi ya, para pihak. Dilanjutkan setelah itu baru dilanjutkan dengan pokok perkara. Belum sampai saat ini kita belum ada komunikasi, hanya dengan kuasa hukumnya aja kita berkomunikasi. Tidak mengenal dengan kuasa hukum, baru saat ini aja kita mengenal. Satu yang kita kenal adalah mantan lurah. Mantan lurah ya, itu yang kita kenal, Pak Masri, Haji Masri yang kita kenal. Ya kalau sidang seperti ini, perkara pertanahan ini ya kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan sidangnya. Ya cukup lama. Memang agak sulit memafhumi mengapa setelah puluhan tahun dihuni dan dikelola Dik Doang, Madi Kenin baru mengklaim jika tanah itu miliknya. Apalagi sudah jauh jalan yang ditempuh Dik Doang untuk menjadikan tempat tersebut sebagai wahana pendidikan bagi warga sekitar. Apalagi kecintaan mantan presenter olahraga dan penyanyi ini pada dunia pendidikan sudah tak diragukan lagi. Ya, saya beli tanah dengan cinta, mengurus dengan cinta. Saya menyintai semua yang hadir. Terus karena cinta itu kan sekali lagi ya, saya ulang-ulang ya. Cinta itu memberi harapan tanpa berharap. Saya nggak berharap apa kecuali kepada Allah, kepada kaki tangannya, hamba-hambanya yang mulia. Ya saya tidak memiliki apapun, demi Allah. Nama aja udah Dik Doang. Ya, berarti kan nggak punya apa-apa.
Seperti inilah kondisi Syekh Ali Jaber saat dijemput pesinetron alim Syakir Daulay. Melalui postingannya, Syakir bahkan mengaku terkejut bisa menjemput guru agama yang sangat dihormatinya. Ia makin merasa takjub tatkala Syekh Ali Jaber mengaku rasa sakitnya hilang setelah bertemu Syakir Daulay. Jadi teman-teman, hari ini saya mau menjemput Syekh Ali Jaber. Semalam saya dengar kabar tuh Syekh, ya kan, di media sosial mana-mana Syekh Ali Jaber ditusuk, itu benar ditusuk ya? Ya subhanallah, terkejut. Di saat itu saya lagi juga interaksi dengan jamaah untuk meminjam HP. Bisa foto bersama anak itu. Karena ada orang datang lari, saya pikiran saya mau antar HP. Jadi tiba-tiba dia langsung loncat, kemudian tusuk, dan alhamdulillah Allah takdirkan saya gerakan tangan saya, kemudian pisaunya masuk di sini. Bukan hanya sudah pulih dari sakit, ulama besar itu juga sudah bisa hadir pada sesi podcast dengan presenter kenamaan Deddy Corbuzier. Kepada Deddy, Ali Jaber mengaku pasrah saat mengalami peristiwa penusukan oleh orang tak dikenal. Tidak fikir ini semua. Saya fikir ini takdir dari Allah, alhamdulillah. Ya Allah, ini darimu, alhamdulillah. Begini, saya sebenarnya melihat, saya mempercayai satu hal. Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Semua ditentukan oleh Allah. Atas izin Allah. Bahkan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita lari dari takdir ke takdir. Ya, betul. Jadi apa yang kita buat? Tidak bakal bisa merubah takdir. Saya percaya ketika kita reaksi dengan takdir, tidak akan berubah. Marah, emosi, tidak berubah. Kalau takdir ini bisa rubah, saya mau duluan marah. Tapi buat apa? Kecuali ada manfaat, saya marah biar ada perubahan gitu. Justru bisa menimbulkan musibah lebih besar. Dan saya ngalah. Dan subhanallah ketika saya mengalah, saya lebih baik mengalah daripada Harus bertengkar ya, harus ramai ya. Insyaallah. Ya, tragedi mengejutkan itu terjadi saat pendakwah yang karismatik ini tengah berceramah di salah satu masjid di Bandar Lampung. Kala itu, mendadak Syekh Ali ditikam orang tak dikenal saat sedang mengisi tausiah. Sejak video itu beredar, sang pelaku kini sudah diciduk pihak kepolisian. Mungkin aja dia tadi istilahnya itu manipulasi atau kita sebut maling jari. Jadi kita tidak bisa pasti bahwa dia gangguan jiwa atau tidak. Jadi tetap harus kita observasi, termasuk konsistensi jawaban dari yang bersangkutan. Baru kali ini dalam perjalanan safari dakwah kami tidak pernah merasa ada hal yang dicurigakan atau hal yang membahayakan. Justru keamanannya luar biasa sangat ketat, bahkan sangat dikawal semenjak kami berada di tempat sampai kami pulang. Hanya di saat kejadian ini mungkin karena terlalu jemaah padahal tak terlalu ramai dibandingkan banyak titik-titik yang lain. Ini termasuk paling sepi lah dibanding titik yang kami datangi. Tapi saya memperhatikan lokasi itu ketika saya berlangsung isi acara, sayang sekali tidak ada keamanan. Jalan dakwah Ali Jaber tak surut ke belakang. Ia akan terus melanjutkan dakwah sambil memulihkan kondisi lengan kanannya yang mendapat 10 jahitan. Sebagaimana saya percaya sepenuhnya kepada aparat kepolisian, saya harap kepercayaan ini jangan sampai terjadi salah gunakan. Saya harap tindak lanjuti dengan sungguh-sungguh, diseriuskan dan juga tegas terhadap perilaku ini. Karena saya harap kejadian ini betul-betul bisa menunjukkan aparat kepolisian ini betul-betul berduli ulama, mencintai ulama dan betul-betul mendepankan maslahat umat. Karena ini terkait dengan maslahat umat. Kalau ulama sudah tidak bisa merasa aman dan nyaman, mungkin masyarakat pun bisa merasa gelisah. Jadi saya ingin masyarakat ini menghidupkan Nabi Muhammad di hatinya. Nabi Muhammad sudah wafat 1400, tapi bagi saya Nabi Muhammad masih ada di hati. Saya melangkah Nabi Muhammad.
makan Nabi Muhammad, wudhu Nabi Muhammad, berbicara Nabi Muhammad, berakhlak Nabi Muhammad, berpakaian Nabi Muhammad. Hubungan saya bersama non-muslim Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga dalam tetangganya Yahudi, dalam tetangganya non-muslim, kufar Quraisy. Coba lihat, belajar Islam dari Islam itu sendiri. Jangan belajar Islam dari perilaku orang. Kita mohon maaf bukan mewakili Islam. Iya. Apalagi mewakili Allah saya. Kita hanya menyampaikan Islam, tapi belum tentu saya menjadi contoh. Allah. Jadi jangan tertipu dengan saya. Tapi yakini tidak bakal tertipu dengan Islam. Dengan Islam.